Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikri Ahmad Maulana dengan NIM 2207853. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yaitu penentuan variabel penelitian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah aplikasi statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Eko Sulistiono, MPD. Nah, buat teman-teman yang lagi nyusun proposal, skripsi, karya ilmiah, memahami variabel itu sangat wajib loh, karena variabel menjadi dasar dari rumusan hipotesis, penyusunan instrumen, dan analisis data penelitian. Nah, baik teman-teman, mari kita langsung saja mulai membahas tentang variabel penelitian, yang dimana kita akan memulai dengan apa sih variabel penelitian itu? Nah, secara sederhana, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian dan memiliki variasi nilai. Menurut Sugiono 2022, variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar diperoleh informasi, lalu ditarik kesimpulan. Misalnya, kamu meneliti tentang pengaruh metode pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa. Maka, metode pembelajaran daring dan motivasi belajar siswa adalah dua variabel penelitian yang saling berhubungan. Selanjutnya, ada jenis-jenis variabel penelitian. Dalam penelitian, variabel dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan peran dan fungsinya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, variabel bebas atau independen, yaitu variabel X. Ini adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Contohnya, metode pembelajaran, gaya kepemimpinan, atau jenis pelatihan. Yang kedua, variabel terikat atau dependent, yaitu variabel Y. Variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Contoh, motivasi belajar, kinerja karyawan, atau hasil belajar. Ketiga, yaitu variabel moderator. Variabel ini memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dan Y. Misalnya, tingkat pendidikan bisa memengaruhi seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Dan yang keempat, ada variabel intervening atau perantara. Variabel ini menjadi jembatan antara variabel X dan Y. Misalnya, pelatihan yaitu variabel X, peningkatan keterampilan yaitu variabel Z, dan juga kinerja yaitu variabel Y. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari variabel, yaitu ada variabel X, Y, variabel moderator, variabel intervening atau perantara. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan variabel penelitian? Teman-teman bisa simak langkah-langkah yang teman-teman bisa ikuti ya. Yang pertama itu, pahami dulu rumusan masalah penelitiannya. Variabel selalu berasal dari masalah yang ingin diteliti. Kalau masalahnya adalah rendahnya motivasi belajar, maka salah satu variabel utamanya tentu motivasi belajar. Lalu yang kedua, tentukan hubungan antar variabelnya dulu. Apakah kamu ingin meneliti hubungan, pengaruh, atau perbedaan? Nah, yang ketiga, gunakan teori atau kajian pustaka. Teori akan membantumu menentukan indikator dari setiap variabel. Misalnya, teori motivasi Herzberg bisa membantu menentukan aspek motivasi kerja. Nah, langkah yang terakhir atau langkah keempat yaitu buat kerangka berpikir atau model konseptual. Gambarkan hubungan antar variabel dalam bagan. Ini akan mempermudah teman-teman dalam merumuskan hipotesis penelitian. Setelah memahami bagaimana cara menentukan variabel, kita langsung lanjut ke contoh kasus penentuan variabel. Nah, kita ambil salah satu contoh penelitian atau salah satu judul penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan Manajemen Terhadap Kompetensi Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, dari judul ini kita bisa menemukan variabel bebasnya adalah pelatihan manajemen atau
variabel X-nya. Nah, lalu variabel terikatnya atau variabel Y-nya adalah kompetensi pengelola. Karena kalau kamu tambahkan faktor seperti motivasi kerja yang memperkuat hubungan keduanya, maka itu disebut variabel moderator. Nah, dalam menentukan variabel juga sering terjadi banyak kesalahan dalam menentukan variabel. Nah, berikut beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam menentukan variabel penelitian. Satu, yaitu rumusan masalah tidak sesuai dengan variabel yang ditentukan. Kedua, variabel tidak memiliki dasar teori yang jelas. Nah, ketiga, indikator variabel tidak bisa diukur. Nah, tipsnya, gunakan teori dari jurnal terbaru dan pastikan setiap variabel bisa dioperasionalkan menjadi indikator yang terukur agar penelitianmu valid dan bisa diuji. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang penentuan variabel penelitian. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami dasar penelitian dengan lebih mudah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.